Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kembali di saluran saya. Kali ini kita akan membahas beberapa konten kreator ya yang nggak jelas, nggak paham betul apa yang sebenarnya terjadi, tapi suka sekali menggiring opini negatif tentang Indonesia. Dan bahkan ini dilakukan oleh warga negara Indonesia. Heran saya. Hari ini saya temukan berita yang sangat tidak bertanggung jawab dari salah satu konten kreator ya. Katanya Menteri Indonesia menyesal telah mengusir Petronas, lalu ditambah lagi Petronas sudah mendunia, sedangkan Pertamina cuma di situ-situ aja. Ini sudah jelas sangat keliru dan asal ngomong tanpa cek fakta dan berpotensi memecah belah hubungan baik sesama negara ASEAN. Mari kita luruskan semuanya dengan bukti resmi, data terbaru, dan sumber yang kredibel. Fakta pertama, tidak pernah ada yang mengusir Petronas. Mereka justru semakin besar di Indonesia. Bukti nyata terbaru 2026. Maret 2026, Petronas resmi umumkan menemukan cadangan minyak baru di Sumur Baruka 1, Laut Jawa Timur. Bukti mereka masih aktif mengeksplorasi di Indonesia. Juni 2026, dibentuk usaha patungan searah bersama perusahaan raksasa Eropa Eni dengan mengelola 14 wilayah kerja migas di Indonesia. Disetujui resmi pemerintah Indonesia dan Malaysia. Juni-Juli 2026, kontrak fasilitas produksi di Selat Madura diperpanjang 10 tahun. Persiapan lapangan Hidayah di Sampang yang akan berproduksi awal 2027 terus berjalan. Bahkan investasi lebih besar, proyek gas Geng North dan Gendalo Gandang di Kalimantan Timur senilai 15 miliar US dollar atau 253 triliun bersama Eni sedang menandatangani keputusan investasi akhir. Kesimpulannya, kalau benar diusir, mana mungkin mereka itu dapat blok baru, perpanjang kontrak, dan tanam uang triliunan rupiah di Indonesia. Tidak ada satupun klaim pengusiran yang benar. Oke? Itu fakta pertama. Fakta kedua, tidak ada menteri yang pernah berkata, saya menyesal. Tidak ada siaran pers resmi dari Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, SKK Migas, maupun pernyataan di rapat DPR yang menyatakan hal itu. Kemungkinan besar salah kaprah, orang itu bingung antara Petronas Malaysia dengan Petral, anak usaha lama Pertamina di Singapura yang ditutup tahun lalu karena masalah internal. Namanya mirip tapi beda total ya. Kerjasama kita dengan Petronas itu berjalan sesuai aturan, saling menguntungkan dan terus diperpanjang. Tidak ada penyesalan, tidak ada pemutusan hubungan. Kemudian fakta ketiga, membantah isu Pertamina cuma di situ-situ aja. Faktanya, Petronas merupakan peringkat dunia, masuk daftar Fortune Global 500 posisinya di 171, bahkan di peringkat ASEAN 500 posisi ketiga, lebih tinggi dari Petronas di urutan ke-44. Jangkauan luas, beroperasi di 13 negara, Malaysia, Singapura, Vietnam, Aljazair, Irak, Kolombia, hingga Amerika Latin. Saling bekerja sama, Pertamina dan Petronas baru saja tanda tangan kesepakatan bersama di Blok Bobara, Papua Barat. Berbagi teknologi pengeboran, bukan bermusuhan. Tugasnya berbeda. Petronas lebih dulu ekspansi ke luar negeri, sedangkan Pertamina itu fokus utama menjamin pasokan energi untuk 290 juta rakyat Indonesia. Tanggung jawab yang jauh lebih besar dibanding melayani 34 juta penduduk Malaysia. Jadi intinya ya guys, tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Keduanya adalah kebanggaan energi ASEAN. Punya jalan dan mandat masing-masing. Kalau kalian ingin data bukti resminya, bisa kalian lihat di siaran pers Petronas Maret Juni 2026 atau SKK Migas dan Kementerian ESDM Republik Indonesia. Atau juga bisa kalian lihat di Fortune Global 500 2025 dan media berita terpercaya seperti Kontan, Kata Data, CNA, Reuters. Jadi pesan saya guys, mari berhenti menyebarkan berita bohong yang memecah belah sesama negara ASEAN. Jangan mudah percaya omongan tanpa bukti, dan jangan membandingkan hal yang punya tujuan berbeda. Oke? Kita bangga dengan prestasi Petronas. Kita juga bangga dengan perjuangan Pertamina melayani bangsa sendiri. Mari saling menghargai, bukan saling menjatuhkan.
Sekian penjelasan fakta dari saya kali ini ya. Kalau kalian setuju dengan penjelasan ini, bantu tekan tombol suka dan bagikan ke teman-teman supaya tidak ada lagi yang tertipu berita bohong. Bagi kalian yang belum subscribe, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video pembelaan fakta dan harga diri bangsa selanjutnya. Punya pendapat lain atau fakta tambahan, silakan tulis di kolom komentar. Mari diskusi dengan santun dan berlandaskan kebenaran dan data ya. Mari kita hentikan menyebarkan isu yang memecah belah dan bangga dengan kerjasama baik sesama negara ASEAN. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.